Pemirsa, Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit menggelar konferensi minyak nabati berkelanjutan atau Sustainable Vegetable Oil ketiga di Rotterdam, Belanda. Konferensi ini membahas tantangan kompleks yang dihadapi sektor minyak nabati di tengah perubahan iklim, tekanan regulasi, dan meningkatnya permintaan global. Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit menggelar konferensi minyak nabati berkelanjutan atau Sustainable Vegetable Oil ketiga di Rotterdam, Belanda. Dihadiri hampir 200 peserta dari 16 negara, konferensi ini membahas tantangan kompleks yang dihadapi sektor minyak nabati di tengah perubahan iklim, tekanan regulasi, dan meningkatnya permintaan global. Konferensi ini juga merespon ditekannya EUDR atau Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa yang menuai gelombang penolakan. Bukan hanya dari negara penghasil minyak nabati, namun juga dari negara anggota Uni Eropa. Setidaknya ada 20 negara Uni Eropa yang menolak diberlakukannya aturan tersebut, di antaranya Austria, Finlandia, Jerman, dan Polandia. Sekretaris Jenderal SIPOPSI Rizal Afandi Lukman menekankan, minyak kelapa sawit memainkan peran pelengkap bagi minyak nabati lainnya dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Saya kira sangat jelas bahwa minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia, Malaysia itu bukan saingan dari minyak-minyak nabati yang lain, tetapi kita memberikan message bahwa minyak sawit dapat menjadi suatu jawaban kebutuhan minyak nabati dunia saat ini. Jadi sawit akan menjadi penyelamat terhadap kebutuhan minyak nabati dunia. Itu yang kita sebutkan. Ya, karena produktivitas dari minyak sawit jauh di atas minyak-minyak nabati yang lain. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Hafaz Ugruseno, menegaskan regulasi anti-deforestasi Uni Eropa merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia. Aturan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak melindungi petani kecil. Diskusi tentang EUDR itu tidak utuh. Jadi mereka selalu berbicara mengenai geolocation, bicara mengenai masalah satelit image gitu. Padahal kalau kita lihat EUDR secara komprehensif, menyeluruh, ini adalah suatu paket produk proteksionisme. Jadi misalnya kenapa tidak masuk produk vegetable oil yang Eropa, rapeseed sama sunflower, mengapa tidak masuk peat, mengapa hanya bicara mengenai deforestasi di negara lain, tidak bicara deforestasi di EU sendiri. Kemudian persyaratan yang diwajibkan itu sangat banyak sekali. Sejumlah pihak menilai EUDR juga akan berdampak pada potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, hingga berdampak pada petani dan negara pengekspor. Dari Rotterdam, Belanda, Charlen Juliana, Ari Nugroho, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.